Sudah masuk semua? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, kita mulai saja kegiatan pembelajaran kita kali ini. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Bu Guru minta tolong sama Mas Indra, tolong teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Silakan Mas Indra. Ya Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Mas Indra. Untuk menambah nilai nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Tolong Mbak Novia dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3, 4. Indonesia ya. Terima kasih anak-anak ya. Kemarin kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital dan belajar tentang waktu ya. Sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kita sekarang belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Tema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah pembelajaran nanti diharapkan anak-anak dapat menirukan gerakan hewan berjalan. Kemudian dapat menyebutkan contoh-contoh permainan yang menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman dan dapat menggunakan huruf kapital dengan benar untuk menyusun kalimat. Sekarang kita lanjutkan. Guru punya gambar ini, tolong diamati. Ada gambar apa anak-anak? Olahraga ya, Bu, itu, Bu. Iya, Olahraga, Bu. Oh iya, Mbak Novia, olahraga. Oke, Bu. Anak-anak pernah melakukan kegiatan seperti ini? Iya, Bu, pernah hari. Kalau sepatu roda belum punya. Ya, terima kasih Mbak Ana. Dalam kegiatan olahraga seperti ini, di ilmu olahraga itu dikenal dengan istilah gerak lokomotor. Ayo, siapa yang pernah mendengar istilah gerak lokomotor? Saya, Bu. Iya. Pindah tempat ya, Bu. Oh iya, pinter. Gerak lokomotor itu gerak berpindah tempat ya. Gerak olahraga ini tadi gerak lokomotor ya. Ini Betul tuh bisa tuh. Mbak Nopianti, gerak lokomotor itu gerak berpindah tempat, sedangkan gerak non lokomotor itu gerakan dari sebagian anggota berlari, melompat, berjalan, dan memanjat. Sedangkan contoh gerakan non lokomotor itu ada membungkuk, menggelengkan kepala, melambaikan tangan. Nah, ini termasuk gerak non lokomotor. Gerakan-gerakan seperti ini tentunya sering kita lakukan pada saat kita beraktivitas ya. Guru punya contoh-contoh gerak lokomotor, ada melompat, ada berlari ya. Dan di sini guru akan memperkenalkan salah satu permainan yang banyak gerakan lokomotornya, yaitu permainan menirukan gerak hewan berjalan. Anak-anak sudah pernah mendengar permainan tersebut? Sudah tahu aturan permainannya? Belum. Jadi di sini nanti Bu Guru punya video yang akan menjelaskan permainan gerak lokomotor. Sebelum Bu Guru tayangkan videonya, nanti setelah tayangan video ini, anak-anak perhatikan setelah selesai kegiatan belajar nanti, anak-anak menirukan gerak hewan berjalan, kemudian minta tolong kepada orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar anak-anak untuk menyuting gerakan tersebut, kemudian menguploadnya ke grup WA agar guru bisa menilai gerakanmu dan temanmu juga bisa melihat dan mengasih komentar tentang video yang kamu buat itu. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, Bu. Iya, terima kasih. Silahkan diperhatikan ya, guru akan tampilkan videonya. Guru kok nggak ada suaranya? Oh ya, jadi guru jelaskan aja ya. Iya. Di sini itu permainannya diawali dengan yang rimpa, kemudian ada yang berada di tengah itu mengasih instruksi, mengasih aba-aba gerakan apa yang harus dilakukan oleh teman-temannya. Nah, yang di tengah itu, yang di tengah ini, nah ini yang kasih aba-aba gerakan apa yang harus ditirukan ya.
sambil bernyanyi, tirukan gerakan kata. Nah, ini teman-temannya menirukan gerakan kata melompat seperti kata. Nah, dan kembali lagi. Kemudian berlanjut terus itu permainannya, ya. Ini mengikuti gerakan monyet yang sedang berjalan, ya, anak-anak. Ini mengikuti gerakan monyet yang sedang berjalan. Nah, kembali lagi. Sudah cukup anak-anak? Sudah, Bu. Itu kan permainannya harus dilakukan bersama-sama karena kita saat ini tidak bisa langsung mempraktekkan. Nanti suatu saat kalau sudah pembelajaran biasa nanti kita praktekkan bersama. Nah, di sini setelah memperhatikan video sekarang anak-anak menirukan gerakan hewan berjalan, kemudian minta tolong pada orang tua sekitarmu yang ada di sekitarmu untuk merekam kegiatanmu. Kemudian mengirimkannya melalui WA group, dapat menilai dan teman-teman juga dapat melihat. Nanti bisa dilakukan setelah kegiatan Google Meet ini, ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, terima kasih. Kegiatan permainan tadi sebaiknya dimainkan secara sendiri. Kelompok lebih asik. Pinter. Berkelompok lebih asik. Padahal pada saat bermain berkelompok itu tentunya pesertanya itu sama atau tidak? Tidak, Bu. Ada yang tinggi, ada yang rendah, saya rendah. Ya, tentunya kali perbedaan. Ada perbedaan apa saja ya Mbak Astin dalam permainan tadi? Ada yang aktif, ada yang enggak. Oh iya, ada yang aktif, ada yang tidak, terus Ada yang lemes, ada yang gesit. iya, ada yang lemes, ada yang gesit, ada perbedaan usia, ada perbedaan Laki-laki, postur perempuan, tubuh, ya. Ada perbedaan agama mungkin dalam komunitas itu. Tapi mengapa ya mereka tetap bisa bermain bersama? Apa alasannya coba? Karena mereka tujuannya sama Berbeda. untuk bermain. Dengan segala perbedaan, tapi mereka tetap bisa bermain bersama dengan asik. Apa alasan mereka? Karena mereka mengedepankan rasa persatuan. Iya, persatuan. Jadi persatuan dalam keberagaman itu harus kita biasakan, kita tanamkan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, dalam keluarga, maupun pada saat bermain. Selain permainan gerak hewan berjalan, permainan tradisional kita yang sudah sering anak-anak lakukan atau anak-anak mainkan setiap hari, itu juga menggambarkan persatuan dalam keberagaman. Seperti contoh-contoh permainan ini. Ada permainan apa ini Mbak Ana? Kalau yang seperti ini? Nah, engklek. Nah, kalau yang ini Ular tangga, naga-naganan, Ular naga. naga-naga. Nah, semua Udah manda itu, udah manda. Oh ya, beda-beda namanya. Iya, terima kasih. Permainan-permainan ini menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Selain permainan yang Guru tampilkan tadi, juga contoh-contoh permainan ini, mungkin anak-anak juga sudah sering bermain yang menunjukkan keberagaman, baik itu dengan anggota keluarga maupun dengan teman di lingkungan rumah, ya. Untuk selanjutnya, Guru minta anak-anak untuk mengerjakan LKPD 2, yaitu menuliskan contoh kegiatan bermain yang menggambarkan persatuan dalam keberagaman yang sudah kamu sebutkan tadi. Nama kegiatan permainannya apa, dituliskan di LKPD ini, nanti terus difoto kemudian dikirim ke WA group. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Iya, terima kasih anak pintar semuanya. Nah, pengalaman bermain dengan teman tadi seperti permainan menirukan gerak hewan itu tentunya merupakan pengalaman yang bagaimana anak-anak? Yang menarik, Bu. Menyenangkan ya. Tentunya pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman kita yang menyenangkan itu dapat kita bagi. Nah, bagaimana cara membagi pengalaman yang menyenangkan kira-kira? Cerita, Bu, kalau saya. Oh iya, bisa melalui cerita, bisa juga tulis dalam bentuk teks seperti ini, pengalaman hidup bermain. Coba pengalaman hidup bermain dengan teman-temannya ini, pengalaman Udin bermain dengan teman-temannya ini dibaca dengan lafal dan intonasi yang tepat.
Guru minta tolong sama Mbak Hastin ya untuk membaca. Silakan Mbak Hastin. Bermain menirukan gerakan binatang jalan di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Danu, Meli, bermain menirukan gerakan binatang jalan di air. Berenang. Kamu bermain di kolam renang di rumah Beni. Belum bermain, kamu membersihkan kolam renang dari lumut. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Sudah cukup Mbak Astin, terima kasih. Selanjutnya untuk yang para kedua coba Ari untuk membacanya. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan Om Timpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Benny yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Ya, terima kasih Mas Ari, Mbak Asti, dan anak-anak semua sudah lancar membacanya ya. Nah, coba sekarang perhatikan teks bacaan tadi. Di situ kata aku, Edo, Beni, Siti, Dewi, Meli, dan Lani ditulis dengan huruf kapital. Iya, kapital. Kenapa ya kok ditulis dengan huruf kapital? Nama orang Oh iya, pintar sekali karena nama orang. Jadi kemarin kita sudah belajar penggunaan huruf kapital digunakan untuk apa saja kemarin? Nama orang. Iya, untuk menulis nama orang. Iya, pintar. Nama kota ya. Nama apa lagi? Nama bulan, Bu. Iya, nama bulan. Terus digunakan untuk menulis di awal kalimat ya, nama hari. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak, guru punya ini kalimat acak, ada kata-kata acak. Tugas dari anak-anak yaitu menyusun kata-kata ini nanti menjadi kalimat yang runtut ditulis dalam LKPD 3 ini dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Ya, jadi dari kata-kata acak ini nanti ditulis kembali dengan penerapan huruf kapital yang benar. Kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke WA group. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Iya, terima kasih. Sekiranya cukup belum berakhir pembelajaran kita, guru ingin bertanya, apa saja tadi yang sudah kita pelajari hari ini? Huruf kapital. Pintar. Gerak hewan. Menirukan gerak hewan. Iya, terus apa lagi? Permainan. Persatuan. Iya, permainan yang menunjukkan permainan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, persatuan ini dalam keberagaman ini harus kita biasakan baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain. Dengan keberagaman itu kita akan kelihatan lebih indah, lebih bagus ya. Tapi keberagamannya harus dalam keadaan rukun, bersatu. Iya, dimulai dari keluarga. Jadi di dalam keluarga tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada perselisihan dengan adik, dengan kakak, dan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Iya, terima kasih. Nanti kegiatan belajarnya di rumah dan dilanjutkan bersama orang tua dan kita lanjutkan di WA
Sebelum kita tutup kegiatan belajar kita kali ini, pesan kepada anak-anak untuk senantiasa menjaga kebersihan, menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan sering-sering cuci tangan pakai sabun agar kita senantiasa sehat. Ya anak-anak, bisa dimengerti? Ya Bu. Iya, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa. Kita minta silakan Mas Indra. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih Mas Indra. Terima kasih anak-anak telah bergabung di kelas ini. Akhirnya saya tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.